Yang kedua, meski ada hal-hal yang mungkin bagi kita, bagi saya, bagi Kiai Ubaidillah maupun lebih-lebih pada Kiai Imaduddin serta Syed Kore, mungkin ada beberapa hal yang menurut kita kurang nyaman bagi kita. Tetapi apapun kita harus menghormati, kita harus mensyukuri bahwa statement Rois Am itu bukti bahwa perjuangan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan ini 1,5 tahun ini udah masuk, seperti saya sebut, ke level elit. Jadi ini adalah masuk pada isu elit, isu-isu strategis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya saya agak keberatan dengan pidatonya Rois Am. Itu pertama terkait dengan sebutan bahwa itu hanya saksiyah atau saksun per saksun atau orang per orang dan tidak banyak. Itu yang sebenarnya harus kita klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah mereka masuk ke beberapa cabang. Ini sebenarnya kan juga harus diklarifikasi. Kemudian ini nggak terlalu ini, soalnya kan nanti ada 1-2 cabang yang ini harus kita tertibkan. Nah, untuk pertama adalah saksiyah atau orang per orang ini. Ya saya secara pribadi memang dari awal itu meyakini bahwa Dzurriyyah itu habaib itu bukan Dzurriyyah. Saya meyakini itu. Dan terkait hal ini memang saya makmum kepada Mustasyar PBNU, bukan kepada Rois Am. Jadi kalau kemudian dan tidak mungkin kan misal saya dipecat dari marka NU begitu, masa marka aja dipecat kan gitu, segala bersikap seperti ini kan gitu. Dan saya belum pengurus NU di level manapun gitu. Tapi saya terlahir sebagai NU, leluhur saya NU, bahkan salah satu dari atau bahkan istrinya Kiai Hasim yang melahirkan Kiai Wahid dan Gus Dur, Nyai Nafikoh itu masih ada hubungan dengan kakek-kakek buyut saya dari Ki Ageng Basyariah Sewulan. Maka saya pakai nama Basyari. Bapak saya memberi nama Basyariah begitu. Konteksnya seperti itu. Nah, kembali ke tadi. Jadi saya tidak sependapat dengan Rois Am bahwa ini adalah syahsiat atau personal antar personal. Ini kegelisahan lama dan baru terungkap. Ya apapun kita harus menghormati, mengapresiasi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dalam tanda kutip membongkar ini semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian Kiai Rois Am juga menyebut-nyebut tentang konun asasi yang ada keterlibatan Habib Muhsin, kalau saya nggak salah menyimpulkan. Tetapi kan di bagian-bagian konun asasi yang diterjemahkan oleh Kiai Mustafa Bisri, Gusmus, lagi-lagi saya tadi mengutip, saya makmum pada Mustasyar dalam hal ini kepada Gusmus, adalah bahwa di situ disebutkan seburuk-buruk manusia adalah yang peka. Peka ini itu oleh Gusmus dimanai dalam tanda kurung mereka yang tidak mau menerima kebenaran, dan yang bisu mereka yang tidak mau yang bertanya dan menyebarkan kebenaran. Peka ini saya cari-cari tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia. Di kampung saya peka itu pekok itu. Pekok itu ya apa ya? Iya, terjemahan Gusmus tadi benar bahwa adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, itu. Nah, ini bagian dari konun asasi juga. Jadi yang kita perjuangkan adalah masih satu garis dengan konun asasi itu. Tadi Kiai Ubaidillah juga menyebut bahkan sangat keberatan dibilang bahwa mereka-mereka yang terus mendiskusikan ini adalah kelompok Wahabi dalam tanda kutip. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka Kiai Miftah Rois Am menyebut nanti akan akan melakukan penertiban pada 1-2 cabang yang melakukan gerakan-gerakan semacam ini. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita membuka telinga agak lebar dikit, ini sebenarnya bukan suaranya Kiai Imad, bukan suara saya, bukan suaranya Kiai Ubaidillah, tapi ini kan hampir merata sebenarnya. Dan tidak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang ini setiap pada suka live streaming seperti ini, mereka antri kok.
mereka nonton bareng, nobar begitu. Luar biasa. Ada live streaming, kemudian ada nobar di situ. Jadi nggak ada yang mendekati cabang-cabang. Cabang-cabang itu ya karena ini kebenaran, otomatis kan ya diterima dengan lapang dada kan begitu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah terkait perjuangan yang arahnya atau yang dibentur bahwa kita ini seakan-akan membenturkan nanti sasarannya adalah NU yang kemudian kayak semacam gerakan transnasional itu sebenarnya jauh sekali itu cara pandangnya. Kita ini ya yang simpel-simpel saja bahwa fenomena dawir, bahwa fenomena oknum-oknum tertentu yang kemudian memanfaatkan dakwah keislaman untuk kepentingan pribadi, yang itu juga di mana-mana terjadi. Jadi dalam banyak kasus justru saya yakin bahwa PBNU dalam arti struktur yang besar itu atau dalam saya sebutnya itu silent majority itu tidak satu garis dalam hal ini dengan Rois Am. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena saya banyak berdiskusi dengan para Gus, saya banyak berdiskusi dengan ring-ring satu di Keramat Raya yang punya policy, yang punya kebijakan yang memang bahwa ini tidak bisa dibendung dan ini adalah kebenaran dan ini adalah sebuah perjuangan yang memang harus bentur sana sini, termasuk framing bahwa di framing Wahabi atau di framing anak-anak yang liar atau hanya 1-2 personal itu menjadi tidak begitu penting karena memang pasti akan kelihatan siapa sih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, siapa sih Kiai Ubaidillah, siapa sih Syed Qori, siapa sih Soleh Basyari, kan gampang aja nge-tracknya itu. Itu makhluk dari mana, kan bukan makhluk asing gitu. Jadi kejauhan kalau Wahabi atau apapun gitu. Sementara gitu dulu Mas Yusuf. Ya, ini menarik ini sebetulnya ya. Jadi kelihatannya Anda juga sungkan ya. Orang-orang NU itu anak-anak muda NU sebetulnya sungkan kalau sudah berkaitan dengan kiai sepuh. Tetapi yang saya lihat ini nalar kritis anak-anak muda NU memang tidak bisa dibendung seperti hadirnya Dr. Soleh, kemudian Kiai Ubadillah, kemudian Kiai Ulil Absar Abdallah ketika dulu itu ya tentang Islam liberal gitu ya. Nah ini iya itu ya lib ya. Nah itu kan luar biasa sampai Gus Ulil pun mendapatkan semua cemooh. Tetapi jalan terus. Itulah dinamika di anak-anak muda NU sehingga muncullah kebesaran Gus Ulil Absar Abdallah. Nah sekarang sosok Kiai Imad saya lihat tidak terlepas dari situ. Saya yakin Kiai Imad tidak terkontaminasi oleh Wahabi, apalagi Khawarij gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Anda melihat ada sebuah gap antara Kiai sepuh kemudian juga intelektual muda kritis di NU itu? Apakah ada gap di sini menurut Anda, Dr. Soleh? Ya, begini, Kiai sepuh itu apapun punya pengalaman lebih dulu, lebih awal. Mereka bergulat dari masa-masa pembentukan dan masa-masa NU berkembang secara bagus di era-era Orde Baru. Mereka kan tiarap ketika itu dan bisa jadi mereka bekerja sama dengan kalangan habaib ketika masa-masa sulit. Nah, kemudian otomatis ketika terjadi isu seperti ini, mereka kan saya menyebutnya itu punya posisi yang sulit. Positioningnya itu seperti apa? Mau menolak seperti keinginan Kiai Imad dan kawan-kawan, selama ini mereka baik-baik saja. Mau diterima, tetapi banyak hal yang memang harus diluruskan. Misal soal jadab misal atas jumlah teman-teman yang bertemu dengan Habib-Habib yang jadab itu yang katakanlah menyimpang dari kenormalan. Padahal kan dalam konsepsi kita yang bertasawuf amali, bertasawuf sunni, bertasawuf dengan salah satu kaidahnya Ghazali atau Junaid al-Baghdadi, itu kan orang dalam kondisi jadab sekalipun
dia tidak akan pernah meninggalkan syariat Islam. Kenapa? Karena tasawuf amali itu, tasawuf sunni itu justru dibangun oleh disiplin syariat yang sangat ketat. Jadi tidak mungkin seorang yang katakanlah setengah wali lagi jadab, kemudian dia mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, misal dengan minta-minta, atau misal dengan menyalahi hukum syariat tentang hubungan pria wanita misalnya. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dalam kondisi jadab sekalipun, seorang wali itu masih dalam bingkai syariat. Jadi misal gini, ada sebagian orang menyebut bahwa kalau ada yang lagi jaga kemudian minta ini itu ya kasih saja. Padahal nggak ada istilah minta-minta itu. Kan doktrinnya adalah inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tidak ada ketakutan lapar, tidak ada ketakutan akan masa depannya, tidak ada ketakutan akan dia punya apa atau tidak punya apa. Dan tidak pernah sedih, misal diludahi, dihina, dicaci maki, ya biasa saja gitu loh. Kalau ada aulia Allah yang lagi jadab, atau dari katakanlah sebagian habaib gitu ya, yang kemudian lagi jadab, kemudian dia menyimpang dari syariat, otomatis itu batal kewaliannya, tidak bisa diterima. Kan ada misal di sebagian kita yang ada kedapatan dakwir misalnya, dapat tamu atau dapat teman, tiba-tiba minta ini itu, kemudian wah ini lagi jadab, ini lagi mandiri, lagi mujar-mujarnya doanya, kemudian dikasihkan ini itunya. Nah, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kaidah wali dalam Al-Quran. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan apapun, tidak ada kegelisahan apapun. Itu yang selanjutnya. Kemudian terkait dengan fenomena, ini kan sudah kehendak zaman bahwa yang jelas kiai-kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai-kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah kalau bukan anak muda, kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPM ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri.